Setiap pagi adalah anugerah yang agung. Matahari terbit bukan sekadar peristiwa alam, melainkan simbol dimulainya harapan baru. Tuhan menghadiahkan kita waktu 24 jam penuh kemungkinan. Namun, yang sering terabaikan adalah bahwa bagaimana hari kita berjalan sangat dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan dan kita ucapkan di awal pagi. Banyak di antara kita yang menganggap kata-kata hanyalah bentuk komunikasi biasa. Padahal, dalam tradisi kepercayaan manapun, kata adalah doa. Ia mengandung kekuatan untuk membangun atau menghancurkan. Saya ingin mengajak Anda merenung sejenak. Di usia yang tak lagi muda, di tengah rutinitas yang mungkin mulai terasa sepi, kita justru lebih butuh kata-kata yang menghidupkan jiwa. Karena pada akhirnya, bukan orang lain yang paling sering kita dengar, tetapi diri kita sendiri. Mari kita bahas 5 kata atau kalimat yang tampak biasa, tapi bisa menghancurkan harimu jika kau ucapkan di pagi hari. 1. Saya capek banget. Kalimat ini terdengar wajar, terutama bagi kita yang setiap hari berkutat dengan beban pikiran, tugas rumah tangga, bahkan mungkin merawat pasangan atau cucu. Rasa lelah adalah bagian alami dari kehidupan. Namun ketika kalimat itu diucapkan di pagi hari, sebelum aktivitas dimulai, ia menjadi alarm yang mengunci semangat. Ketika seseorang berkata, "Saya capek banget," sebenarnya ia sedang menanamkan sugesti negatif ke dalam pikirannya sendiri. Otak kita sangat responsif terhadap pernyataan yang kita ucapkan. Jika kata pertama yang keluar dari mulut kita adalah kelelahan, maka tubuh pun akan merespons dengan penurunan energi. Padahal pagi adalah momen sakral. Saat roh kita baru kembali dari tidur yang panjang, saat alam sedang bersih dan hening, saat udara masih sejuk dan penuh kemungkinan. Momen itu layaknya lembaran putih yang siap diisi. Maka jika yang pertama kali kita tulis adalah kelelahan, bagaimana bisa harinya jadi penuh semangat? Sebagai gantinya, mari belajar berkata, "Hari ini saya akan melangkah perlahan. Saya izinkan tubuh saya beristirahat, namun jiwa saya tetap ingin tumbuh." Di usia 40 ke atas, kita mungkin tidak sekuat dulu. Tapi kekuatan bukan hanya soal otot. Ia soal keteguhan niat dan ketenangan hati. Kata kedua, kayaknya bakal sial deh. Pernahkah Anda bangun dan merasa hari ini akan jadi buruk? Mungkin karena mimpi buruk semalam, atau karena ada agenda yang membuat Anda cemas. Tanpa sadar, Anda berkata, "Kayaknya bakal sial deh hari ini." Kalimat ini seperti menutup pintu berkah sejak pagi. Ia adalah bentuk dari prasangka buruk terhadap takdir. Hati-hati, karena kata-kata seperti ini bisa mengundang apa yang kita takutkan. Ini bukan mistik, tapi psikologi dasar. Jika kita percaya hari ini akan sial, maka kita akan mulai memperhatikan semua hal buruk dan mengabaikan hal baik. Pikiran kita hanya fokus pada masalah, bukan solusi. Dalam usia dewasa, kita seharusnya semakin bijak membaca tanda-tanda kehidupan. Tidak semua hari cerah, tapi juga tidak semua hari mendung. Tuhan punya cara unik dalam menyampaikan hadiahnya. Kadang lewat peristiwa tak menyenangkan yang membawa pelajaran. Jangan mulai hari dengan kalimat meragukan rezeki. Cobalah ucapkan, "Apapun yang terjadi hari ini, saya percaya ada hikmah di dalamnya. Saya buka hati saya untuk kemungkinan terbaik." Karena kadang, hal baik tidak selalu datang dengan senyum, tapi ia tetap datang. Kata ketiga, malas hidup. Kalimat ini terdengar ekstrim, tapi jangan salah, banyak orang pernah mengucapkannya, bahkan tanpa sadar. Malas hidup adalah bisikan yang timbul dari kelelahan batin yang berkepanjangan. Bisa jadi karena tekanan hidup, kehilangan makna, atau rasa lelah menghadapi rutinitas yang tampak tak berujung. Namun hati-hati, kalimat ini seperti membungkus semangat dalam kain hitam. Ia tidak hanya mengurangi daya juang, tapi juga membuka pintu bagi rasa putus asa. Usia 40-65 adalah masa yang disebut emas dalam kehidupan manusia. Mengapa? Karena di usia inilah kita bisa melihat ke belakang dan ke depan dengan sama jernihnya. Kita tahu betapa berharganya sebuah napas. Kita paham bahwa hidup bukan sekadar tentang pencapaian, tapi tentang kekunan menjalani. Mengucapkan malas hidup di pagi hari adalah seperti menolak hadiah yang diberikan Tuhan. Sebab hidup adalah anugerah, dan setiap hari yang kita jalani adalah kesempatan untuk memperbaiki, untuk memberi, untuk memahami, dan untuk kembali pulang dengan hati tenang. Cobalah ganti dengan kalimat ini. Hari ini saya tidak sempurna,
tapi saya tetap memilih hadir. Saya mungkin letih, tapi saya masih punya cinta untuk diberikan. Nomor 4, kenapa hidup begini terus? Di suatu pagi yang tenang, seseorang duduk menatap langit yang mendung. Dari bibirnya, meluncur kalimat yang mungkin sering juga kita ucapkan. Kenapa hidup saya begini terus? Pertanyaan itu terdengar wajar. Tapi jika terus diulang, bisa menjadi jerat yang menahan langkah. Kata-kata seperti ini pelan-pelan mengikis rasa syukur. Membuat kita hanya melihat sisi gelap kehidupan, tanpa menyadari cahaya kecil yang selalu Tuhan sisipkan. Banyak orang usia 40 ke atas mulai mengucap kalimat ini tanpa sadar. Saat pekerjaan stagnan, anak-anak mulai sibuk dengan dunianya sendiri. Tubuh mulai lelah, pikiran mulai jenuh. Lalu kita bertanya, apakah memang hidup saya hanya akan seperti ini? Tapi pertanyaannya bukan di hidupnya. Pertanyaannya ada di bagaimana kita memaknainya. Kehidupan tidak selalu bergerak seperti yang kita inginkan. Namun, dalam setiap putaran waktu, Tuhan selalu menyelipkan hikmah. Bahkan dalam kejenuhan pun, ada pelajaran tentang sabar, tentang syukur, tentang mengenali makna hidup lebih dalam. Bayangkan pohon yang sudah tua. Ia tidak lagi tumbuh tinggi, tapi akarnya makin kuat. Begitu pula manusia. Mungkin kita sudah tidak sekuat dulu, tapi di usia ini, kita bisa menjadi sumber keteduhan bagi yang lain. Jangan katakan, hidup saya begini terus, jika sebenarnya hati kita masih bisa bersyukur. Masih bisa tertawa walau sederhana. Masih bisa memberi walau sedikit. Masih bisa berdoa walau pelan. Hidup bukan tentang seberapa jauh kita melangkah, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan setelahnya. Kalau setiap pagi kita isi dengan keluhan, maka siang dan sore pun akan ikut suram. Tapi jika setiap pagi kita mulai dengan ucapan, Alhamdulillah, saya masih diberi kesempatan hari ini, maka hidup pun akan memantulkan cahaya yang berbeda. Karena sesungguhnya, Tuhan tidak menilai seberapa indah jalan hidup kita, tetapi seberapa ikhlas kita melaluinya. Cobalah ubah keluhan itu menjadi harapan. Balon ucapan, hidupku sedang penuh tantangan, tapi aku percaya, ada makna besar di balik ini semua. Kata kelima, aku gak bisa. Di usia-usia kita saat ini, 40, 50, bahkan menjelang 60 tahun, banyak dari kita mulai membatasi diri. Bukan karena keadaan yang benar-benar membatasi, tetapi karena kata-kata yang kita tanam sendiri dalam hati. Saya gak bisa. Saya gak bisa mulai dari awal. Saya gak bisa berubah. Saya gak bisa belajar hal baru. Saya gak bisa sukses seperti orang lain. Saya gak bisa bahagia lagi. Kata, gak bisa, itu seperti rantai. Sekali kita ikatkan di pikiran, kita berhenti melangkah. Berhenti mencoba, berhenti berharap. Padahal, bukankah usia kita adalah usia yang penuh pengalaman, penuh bekas luka, tapi juga penuh pelajaran? Mungkin kita tidak secepat anak muda. Mungkin tubuh kita sudah tidak sekuat dulu. Tapi satu hal yang tidak boleh hilang. Harapan, banyak orang yang baru menemukan tujuan hidupnya di usia senja. Ada yang baru menulis buku pertamanya di umur 60. Ada yang baru memulai bisnis kecil di umur 55. Ada yang baru menemukan kedamaian setelah 40 tahun hidup dalam badai. Ada pula yang baru bisa memaafkan dan tersenyum tulus di usia 70. Jadi, jangan katakan lagi, saya gak bisa. Karena mungkin yang tidak bisa itu bukan kita, tetapi keyakinan kita yang sudah terlalu lama tidur. Cobalah satu langkah, kecil saja, belajar menulis, memulai usaha rumahan, mencoba bersyukur meski hari ini belum ideal, memaafkan seseorang meski itu menyakitkan. Karena begitu kita berkata, saya mau mencoba, langit pun akan terbuka. Tuhan akan kirimkan pertolongannya lewat hal-hal yang tidak kita duga, lewat orang-orang baru, lewat kekuatan yang muncul dari dalam dada, yang mungkin selama ini tertutup kabut keraguan. Kita bukan tidak bisa. Kita hanya belum benar-benar percaya bahwa kita masih layak berproses. Usia bukan batasan. Usia adalah panggilan untuk menjadi versi terbaik kita, bukan untuk menyerah. Katakan pada diri sendiri setiap pagi, saya bisa belajar, saya bisa berubah, saya bisa bahagia,
Saya bisa menjadi cahaya, meski tak lagi muda, tapi tetap bernilai. Tuhan tidak pernah menilai dari awalnya, tapi dari kemauan kita untuk terus melangkah, walau perlahan. Jadi, mulai hari ini, mari kita jaga kata-kata kita. Karena saat kita mengatakan, saya gak bisa. Sebenarnya, kita sedang membatasi kemungkinan-kemungkinan indah yang bisa Tuhan titipkan di masa depan. Dan siapa tahu, hari-hari terbaik dalam hidup kita belum terjadi, tapi sedang menuju kita. Saudaraku, hari-hari kita bukan ditentukan oleh orang lain, bukan oleh nasib, bukan oleh angka, tapi oleh ucapan, persepsi, dan cara kita menyambut pagi. Pagi bukan hanya soal cahaya matahari. Pagi adalah jendela harapan. Apa yang kita ucapkan saat membukanya menentukan cahaya seperti apa yang akan masuk. Hari ini, sambutlah harimu dengan kata-kata yang menguatkan. Ucapkan hal-hal baik, meski hatimu sedang tidak baik-baik saja. Karena bisa jadi, dengan mengucap kebaikan, hatimu perlahan ikut sembuh. Tutup mata Anda sejenak. Tarik napas perlahan. Dan bisikkan dalam hati. Balon ucapan, hari ini aku cukup. Balon ucapan, hari ini aku disayangi. Balon ucapan, hari ini aku akan berjalan bersama cahayanya. Jika Anda merasa pesan ini menyentuh hati Anda, bagikan kepada seseorang yang Anda kasihi. Mungkin hari ini mereka butuh kata-kata yang menyembuhkan. Dan tulislah di komentar, aku memilih kata-kata yang menumbuhkan. Karena satu kata bisa menyelamatkan satu jiwa. Hidup di usia dewasa bukan soal mempercepat langkah, tapi memperdalam makna. Jangan biarkan satu kata yang salah mengusir berkah dari pagi hari Anda. Mulailah hari dengan kesadaran, keikhlasan, dan ucapan yang menyejukkan. Karena dari sanalah ketenangan batin akan tumbuh. Jika video ini memberi Anda makna, mohon bantu kami menyebarkan kebaikan dengan menekan tombol like. Tuliskan pendapat atau pengalaman Anda di kolom komentar, dan silakan subscribe agar kita bisa terus berbagi kebijaksanaan hidup. Semoga hari Anda penuh berkah.